Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua untuk mengenal keluarga GL series sampai ke leluhurnya teman-teman ya. Nah, jangan kemana-mana, langsung aja ditonton. Cekidot. Welcome to my channel Arthros Rider the Automotive. Nah, untuk kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian sejarah dan leluhur untuk GL Max itu dari mulai apa ini teman-teman. Nah, pertama-tama gak usah banyak bacot, biar langsung saja ke temanya teman-teman. Pertama-tama ini untuk Honda GL, itu pertama kali leluhurnya adalah GL 100 teman-teman. Penampilan mempesona yang menakjubkan, gejolak darah muda kejantanan. Ini dia, mengagumkan. Tarikannya seketika, 12 tenaga kuda, satu tingkat di atas dalam segalanya. Mesin OHC Honda 4 langkah yang perkasa. Sportif, lebih aman dan ekonomis. Lambang keunggulan mesin 4 langkah yang menakjubkan. Kecepatannya mengagumkan meninggalkan lawan jauh di belakang. GL 100 maupun GL 125. Bagaimanapun juga, Honda lebih unggul. Nah, bisa kalian lihat GL 100 itu dengan bodi klasiknya teman-teman, dengan rangka yang sangat minimalis, dengan lampu sein, terus untuk speedometer, lampu depan, belakang. Ini GL yang satu ini sangat cukup diminati oleh pecinta motor herek teman-teman. Nah, ini pertama kali GL ditemukan dan ini GL pertama kali diciptakan dengan bentuk seperti ini teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas tentang Honda GL series. Nama GL sendiri adalah singkatan dari Gin Linamoto yang merupakan kakek moyang dari Soichiro Honda loh. Jadi, Honda memberikan penghormatan dengan memakai inisial kakek moyangnya di motor besar flagship, yaitu Goldwing. Ada GL 1000, GL 1200, GL 1500, dan sebagainya. Sayangnya, motor GL dengan cc jumbo gak masuk pasar Indonesia nih. Mungkin saking mahalnya kali ya. Nah, lanjut ke seri GL motor dengan cc kecil. Pada episode kali ini, kita akan ngebahas perjalanan motor legend penerus CB dari generasi ke generasi. Honda GL 100. Sukses dengan varian CB series, Honda Indonesia merilis varian GL perdananya, yaitu GL 100, yang muncul di tahun 70-an dengan basis mirip seperti CB100. Bedanya akan terasa jika mesin dinyalakan, suaranya akan lebih halus dan powernya lebih besar meskipun mesinnya mirip dengan sang mantan. Salah, maksudnya sang kakak. Honda GL 100 kala itu masih penuh dengan asap putih alias 2 tak aja. Nah, Honda ini memiliki mesin berkapasitas 100 cc yang bisa memuntahkan tenaga sebesar 12 tenaga kuda. Honda GL 125. Beriringan dengan kemunculan Honda GL 100, Honda GL 125 nggak mau kalah nih. Honda GL 125 muncul dengan tenaga yang lebih besar. Kapasitas mesinnya bertambah menjadi 125 cc. Mesin yang dipakai mirip dengan CB125 sih, tapi penampilannya mirip GL 100, hampir nggak ada bedanya. Kayak kebanyakan cewek yang nggak bisa bedain motor Supra sama mobil Supra. Baik lagi ke GL 125cc, meskipun termasuk laris, tapi pamor GL 125 masih kalah dari pencapaian penjualan GL 100 loh. Sein kota, lampu belakang kota, dengan slebor yang seperti minimalis, emang benar-benar klasik teman-teman. Motor ini sangat digandrungi pada
tahun dan era-era seperti ini teman-teman. Banyak yang motor yang seperti yang Honda Tiger, Mega Pro dirubah rangkanya berubah menjadi GL 100 ini teman-teman. Dan ini pun harganya cukup mahal teman-teman. Nah, perbedaannya GL Max dan GL 100. Nah, GL 100 ini teman-teman udah memakai sistem CDA Platina teman-teman, bukan bukan pengapiannya itu berbasis dengan GL pengapiannya berupa platina teman-teman, maksudnya seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian mau beli motor ini, kalian cukup harus merogoh kocek, mungkin kalau yang Orion mungkin bisa 20 itu teman-teman gitu loh. Tapi kalau yang ibaratnya Orionnya lumayan gak ada, terus surat-suratnya mati, mungkin 15 ataupun 10 kemungkinan dapat, mungkin gitu loh. Nah, seperti ini teman-teman kondisi misalkan GL 100 yang tahun pertama kali dikeluarkan itu seperti ini teman-teman. Gimana? Apakah kalian minat? Nabung DC. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita lanjut teman-teman ke GL Max. Nah, GL Max itu seperti motor yang di belakang ini teman-teman. Nah, ini saya GL Max tahun 98. Berarti anggapannya GL Max New Tech teman-teman, New Tech. Maksudnya bisa dibuat double starter ini teman-teman besok-besok. Dan ini di atas tahun 95. Ini kan tahun 98, jadi boleh pakai double starter teman-teman. Perlu diingat teman-teman ya, kalau misalkan GL di tahun 95 ke bawah itu pasti kalternya menggunakan seperti kalter GL series teman-teman. Jadi itu nggak bisa kalau misalkan ketemu polisi kena itu misalkan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli, kalau misalkan mau beli series uangnya nutupin segitu ya udah nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau misalkan uangnya masih bisa nambah, mending kalian cari kalau misalkan mau GL Pro yang Pro Max Tech GL Pro Max, ada kok GL Pro Max New Tech, jadi ada berstarternya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau GL Max ya udah pilih yang GL Max tahun 95 ke atas. Ada GL Max 125. Ada yang menyebut motor ini resmi mengaspal pada tahun 1983, sementara beberapa yang lainnya mengatakan bahwa Honda meluncurkan GL Max 125 di tahun 1985. Terlepas dari perbedaan tersebut, Honda GL Max 125 bisa disebut sebagai versi revisi dari Honda GL 125. Bodi motor ini lebih kekar dengan power yang diklaim lebih dahsyat dari model sebelumnya. Setidaknya Honda sempat menghadirkan GL Max 125 dalam beberapa varian. Varian Platina adalah versi pertama yang dilanjutkan GL Max CDI Engine dan disusul GL Max Black Engine di tahun 1987. Setelah itu, pada pertengahan 1990-an sempat hadir GL Max 125 Neotech, motor bermesin 4 tak OHC 124,1 cc, menjadi generasi terakhir dari GL Max ini. Jadi bisa dikasih double starter. Nah, ini motor ini diusung dengan cc 125 cc teman-teman, dengan transmisi juga cuma 5 dan 5 prosnelong teman-teman, dan juga klepnya itu 2 pakai trembler sepatu teman-teman. Dan ini cc-nya 125 cc teman-teman ya, beda sama yang GL Pro tahun kemarin. Nah, untuk batok lampunya ini teman-teman bisa kalian lihat, ini sangat beda dengan batok lampunya GL Pro teman-teman. Kalau GL Pro kan agak ngordak teman-teman ya, terus lampunya itu menghadap ke atas. Terus sedangkan ini GL Max ini lampu sama klakson ini jadi satu di bawahnya teman-teman, cukup membedakan. Kita lanjut ke GL Pro. Nah, GL Pro ini cukup sangat bagus pada eranya dan produk penjualannya itu sangat tersebar di mana-mana teman-teman ya. Dan GL Pro ini bertenaga kuda dari teman-temannya yang masa lampau itu teman-teman, yang masih mengusung 125 cc sama 100 cc untuk GL 100 cc dan untuk GL series 125 cc. Dan GL Pro ini teman-teman mengusung 150 cc bertenaga kuda teman-teman.
Pada tahun 1980-an, Honda melakukan gebrakan lain dengan merilis varian GL Pro. Disebut gebrakan karena motor ini membawa mesin yang cukup besar, yaitu 145 cc. Generasi pertama motor ini sering disebut Honda GL Pro Wide Engine yang mengaspal pada tahun 1991. Motor tersebut diklaim mempunyai mesin yang sangat tangguh, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Setelah itu, GL Pro Black Engine dirilis, yang hadir dengan mesin berwarna hitam diimpor langsung dari Jepang. GL Pro Black Engine dikatakan jauh lebih bertenaga dibandingkan varian sebelumnya. Kemudian sekitar tahun 1995, Honda GL Pro New Tech resmi mengaspal. Ada revisi besar-besaran di sektor mesin yang kini naik menjadi 160 cc dan motor ini mempunyai semburan tenaga mencapai 14,7 horsepower pada RPM 8500. Sayangnya, usia Honda GL Pro New Tech tidak berlangsung lama. Perusahaan resmi menyuntik mati motor ini pada tahun 1999. Itu tadi keempat generasi Honda GL series yang ada di Indonesia. Nah, GL Pro ini sangat membedakan teman-teman. Dari kalian bisa lihat dari tangki, kalian bisa lihat dari jok, kalian bisa lihat dari totok lampu depan teman-teman. Nah, itu sangat beda teman-teman. Misalkan dilihat dari jauh, GL Pro ini kalau misalkan GL Max itu rangkanya agak nyentang, tapi ini rangkanya dari tangki itu kayak mau naik ke atas itu teman. Bener dari belakang lurus, tapi dari tangki, dari tengah ke tangki itu kayak seakan-akan kayak motor trail gitu teman-teman, kayak naik gitu loh posisi depannya itu. Nah, ini berbahan bakar bensin teman-teman, dan cc-nya itu 150 cc untuk GL Pro. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya. Jadi seperti itulah perbedaan di setiap motor Honda teman-teman. Dan GL Pro ini kalau misalkan mau dioprek ini ya untuk memakan biayanya itu nggak terlalu cukup mahal seperti klan Honda yang GL series ataupun GL 100 teman-teman. Nah, GL Pro tersebut ini GL Pro series, ada yang GL Pro New Tech bisa dikasih double starter, ada yang Pro series tapi yang nggak bisa dikasih double starter teman-teman. Namun untuk cc-nya itu udah 150 cc, transmisinya juga untuk Rosnello-nya itu udah 5 speed, itu teman-teman perbedaannya. Dan harganya untuk GL Max sendiri teman-teman hampir sama dengan GL series. GL Max ini dulu saya dapat harga 4 juta. Terus sekarang itu kalau nggak salah harganya itu kalau misalkan mau yang standar itu hampir 9 teman-teman. 9. Kalau mati mungkin itu harganya 7 juta sampai 8 juta. Dia itu mati. Mungkin kalau misalkan mati jarum mungkin 6 sampai 5 teman-teman. Mungkin kalian bisa cari juga teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya ulas dan saya bisa sampaikan kepada kalian. Kalau mau beli motor, lihat dulu barangnya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Saya Arto Sadar pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and bye.